Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng Burama sajeng Wawa. Nah, dinten ayeuna barudak urang diajar tentang bahasa Loma jeung bahasa hormat. Bahasa Loma dan bahasa hormat. Tujuanna supaya barudak tiasa ngabedakeun bahasa hormat jeung bahasa Loma. Uang tinggalinya barudak. Nah, kita lihat. Nah, sateuacanna barudak kedah menyiapkan potlot sareng buku mun aya penghapus jeung sajabana. Ameh tiasa nyatet anu ku Burama diterangkeun. Nah, langsung saja ya, bahasa Loma. Bahasa Loma umumnya dipake dina suasana Loma atawa jeung batur nyarita geus Loma. Maksudna teh suasana anu tos akrab barudak. Biasanya dengan teman akrab, dengan teman sebaya, teman sekelas juga boleh. Jadi bahasa Loma ini digunakan dalam keseharian yang dianggap teman sama kita biasanya. Kalau sama orang yang tidak dikenal, nah kita lihat. Ada bahasa hormat atau lemes. Umumna dipake dina suasana resmi, nyarita jeung nu dihormat, oge nyarita jeung nu can diwano. Jadi digunakan di suasana yang resmi. Nah, bercerita dengan orang yang dihormat, misalnya bertanya kepada guru atau bercerita dengan orang yang lebih tua. Nah, atau bercerita atau mengobrol dengan orang yang baru kita kenal. Oke, kita lihat. Nah, bahasa Loma atau hormat ini ada keur batur jeung keur sorangan. Jadi ada untuk orang lain dan ada untuk sendiri ya teman-teman ya. Jadi ada perbedaannya. Nah, perhatikeun kosakata anu Burama tulis. Nah, kita lihat contohnya langsung ya teman-teman ya. Contoh. Burama gaduh kecap balik wangsul mulih. Nah, artinya sama ya teman-teman ya. Balik, wangsul, mulih. Artinya pulang. Tapi ada yang membedakan saat kita menggunakannya. Yang pertama, balik. Nah, balik. Nah, bahasa Loma. Artinya bahasa yang digunakan sehari-hari. Misalnya, kuring. Nah, kuring itu sebetulnya saya, abdi, aku. Nah, kalau bahasa lemesnya itu abdi. Nah, abdi. Nah, kita lihat ya. Abdi wangsul di sakola. Jadi yang membedakan nanti kuringnya ya. Kuring itu untuk diri sendiri, tapi bahasa Lomanya abdi biasanya digunakan buat diri sendiri, tapi bahasa anu hormat atau lemes. Lanjut lagi, ada bapak mulih di sakola. Bapak mulih di sakola. Maaf nih. Oke, kita lihat ya. Bapak mulih. Nah, mulih ke kabatur. Bapak ini kan lebih hormat ya. Lebih tua dari teman-teman. Maka teman-teman menggunakan mulih di sakola. Paling segitu dulu dari Burama. Hatur nuhun. Mugia tiasa sadayananya. Nah, ada tantangan dari Burama untuk menulis yang Burama sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu dengan tantangan selanjutnya di pembelajaran selanjutnya. Hatur nuhun pisan. Silakan ditulis dan kumpulkan di GC.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.